Shalom, selamat pagi, sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, sebab Dia yang layak untuk menerima semua pujian. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, kami meninggikan Engkau, sebab tidak pernah Engkau biarkan orang benar dikecewakan, karena Engkau selalu menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa kehidupan kami untuk meninggikan, memuji dan menyembah Tuhan. Glory, haleluya, thank you Jesus, amin. Kau setia, terpujilah namamu Bapa, haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Amin, Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, yes, mengatasi bumi. Kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Hanya Kau kebenaranku.
Terima kasih Tuhan. Ku rindu menyatakan, tinggikan Tuhan, dirimu selalu mengatasi langit. Terima kasih Tuhan. Kebesaranmu mengatasi bumi. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi langit biru, mengatasi bumi. Syarabatakaya rabatakara balabaya rabalabala balabala balabala. Syarabatakaya rabalabala balabala balabala. Kiarabasikara balabala. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami terima kekuasaan-Mu Tuhan. Kiarabatakaya rabalabaya rabalabala balabala. Sikarabaya ralalala. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami agungkan. Syarabatakaya rabalabala sikarabaya rabalabala. Sebab Kau yang layak terima pujian. Syarabatakaya rabalabala. Syiribiribiriarada sikarabaya rabalabala. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi ya Tuhan. Nyanyian pujian sembah kami kiranya diterima Tuhan. Oleh karena Sion, Engkau Tuhan tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Sion, kota kudus-Mu Tuhan, kota kesukaan, di mana Daud merebut Tuhan, sebuah tempat untuk nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa. Nama-Mu ditinggikan, dimasyurkan, diagungkan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian, syukur, hormat, tinggikan nama-Mu. Kami terus buka hati Tuhan, sebab tangan kuat Tuhan yang selalu menopang, sehingga tidak berkekurangan orang yang setia dan berharap sungguh-sungguh kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur 56, saudaraku, ayat 4, 5, dan 9. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh di dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Mazmur ini membuktikan bahwa kehidupan Daud yang bermazmur itu paradoks. Di saat dia takut, dia memutuskan untuk percaya. Di saat dia takut, Tuhan yang dia sembah pada waktu itu seolah-olah
tidak bisa menolong. Tuhan yang dia sembah pada waktu dia mengalahkan Goliat, dia sebagai Daud yang mengalahkan musuhnya, orang Filistin berlaksa-laksa. Tetapi pada satu masa, dia bertemu kembali dengan musuhnya di dalam keadaan dia sangat-sangat tidak berdaya. Miktam ini, yaitu nyanyian ratapan yang Daud nyanyikan ini, adalah mazmur ratapan yang dia ungkapkan pada waktu dia ketemu lagi dengan musuhnya yang bertahun-tahun lalu. Dia pernah mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Mazmur 56 ayat 4, 5, dan 9 ini adalah kehidupan paradoks yang dialami Daud. Ketika dia takut, dia memutuskan untuk percaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menghadapi kehidupan yang paradoks. Di saat kita mengalami tekanan, kita paksa hati kita untuk percaya. Sehingga kita berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Daud mengalami tekanan yang begitu hebat. Dia diserang kiri dan kanan, dia dikejar-kejar Saul, dan dia harus masuk ke ladang musuh. Bahkan dia harus pergi ke Nob untuk berpura-pura di sana. Dan ketika dia pergi ke Nob, dia pergi kepada para imam dan minta roti. Dia lari ke Gad, dia berpura-pura menjadi orang gila. Dan pada waktu dia lari kepada di tengah-tengah bangsa Filistin, dia pura-pura menjadi orang gila dan dia dikenali di sana sebagai Daud yang mengalahkan beribu-ribu laksa. Tapi dia berpura-pura, dia ada di titik terendah. Pada saat dia ketemu dengan musuhnya yang lama yang pernah dia kalahkan, dia menjadi orang yang loser, pecundang. Saudara pernah mengalami titik terendah yang seperti ini? Itu bukan akhir dari kehidupan kita, saudara. Setiap orang memiliki titik terendah di dalam kehidupannya. Dan kalau hari ini kita membaca kitab-kitab Mazmur, puji-pujian yang hebat, yang luar biasa, itu bukan lagu karangan lagu-lagu dangdut yang lahir dari gumaman seseorang, kemudian mereka menyanyikan lagu-lagu, kemudian keluar lirik-lirik yang komersil, yang menghasilkan cuan. Tidak seperti itu. Nyanyian ratapan Daud lahir dari sebuah tekanan dan kemudian melahirkan sebuah nyanyian. Tekanan yang melahirkan nyanyian ratapan yang mencari-cari wajah Tuhan di tengah keadaan terpuruk. Saudaraku, latar belakang penulisan Miktam atau nyanyian ratapan Daud ini adalah latar belakang di mana sangat-sangat dia mengalami titik terendah di dalam kehidupannya. Sebab itu kami mau menghibur saudara, Bapak, Ibu, sahabat GCC, brother and sister, di tengah-tengah tekanan, biarlah puji-pujian itu bangkit dari dalam dada kita. Karena keberanian kita muncul bukan karena lawan kita betul-betul sudah tidak ada, tapi lawan kita memang ada, tapi Tuhan yang membangkitkan iman percaya kita. Oleh sebab itu, iman itu tumbuh di dada kita. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang Miktam Daud, nyanyian ratapan Daud. Nyanyian ratapan yang lahir dari keadaan terpuruk. Nyanyian ratapan yang lahir dalam keadaan tekanan. Nyanyian ratapan Daud yang kemudian ketika dia mencari Tuhan, dia menemukan iman percaya kepada Tuhan. Dan dia menggapai dengan iman, kemudian dia menemukan kuasa kasih Tuhan. Saudaraku, sekalipun keadaanmu paradoks pada hari ini, aku berdoa bahwa jiwamu baik-baik saja. Kemarin saudaraku, kami mendapat telepon dari saudara kami. Dia dalam tekanan, tante kami dalam tekanan sakit yang dia miliki. Di saat itu dia berkata, aku nggak tahan lagi, aku nggak kuat lagi. Tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami terus menguatkan dia, suami saya terus menguatkan dia dan mengatakan, tetaplah kuat. Saudara tidak nyaman menguatkan hati di tengah-tengah tekanan. Benar saudara, tidak nyaman. Bahkan kita bisa marah dan berkata, kamu kan gak rasa apa yang saya rasa. Tapi dalam hal ini, saya mau katakan, saudaraku, walaupun engkau takut, tetaplah percaya. Brother, sister, walaupun engkau dalam keadaan ketakutan, kesakitan, tetaplah percaya.
Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan di Siklag, dan pada akhirnya dia mengalami kemenangan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Miktam, nyanyian ratapan Daud. Perbedaan antara Miktam dan Mazmur adalah Miktam ini adalah sebuah Mazmur emas. Mari kita sebelum kita lebih lanjut, kita mendengarkan firman Tuhan. Kami, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kami meminta dukungan, brother, sister, sahabat sekalian. Please like, comment, share, and subscribe for more videos dari Gracia Hope Compassion Channel. Semoga kami bisa terus menjadi berkat. Tuhan kiranya memberkati dan balas berkat buat saudara sekalian. Pagi hari ini, Minggu 12 Maret 2023, Miktam, nyanyian ratapan Daud. Saudaraku, Daud adalah seorang pemuji, pemazmur. Bukan pencipta lagu, tetapi dia punya hubungan dengan Tuhan, dan lewat hubungannya itu dia melahirkan puji-pujian. Puji-pujian yang memuliakan Tuhan, dan itu menjadi sebuah pernyataan tentang kuasa Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya lewat mazmur yang dinyanyikan oleh Daud. Dan apa yang dinyatakan Tuhan itu merupakan the revelation, wahyu Tuhan, yang membuat setiap orang yang percaya pada hari ini merasakan bahwa penyataan kuasa Tuhan lewat setiap perkataan firman Tuhan yang dinyanyikan oleh Mazmur Daud. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 53 hingga Mazmur 57. Mazmur 53 berbicara tentang kebobrokan manusia. Ayat 1 berkata, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Saya suka membaca ayat yang pertama dari setiap pasal di kitab Mazmur, supaya kita membaca apa sih latar belakang penulisan Mazmur ini. Ternyata di pasal 53 ini, latar belakangnya adalah pemimpin biduan, pemimpin pujian, worship leader, menurut lagu Mahalat, tetapi isinya adalah nyanyian pengajaran Daud yang kemudian dijadikan lagu. Firman Tuhan berkata ayat 2, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan kejijikan, curang kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat ini juga diulang di perjanjian baru di Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang sudah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Pernyataan ini merupakan sebuah penguatan dari keadaan fakta yang sebetulnya bahwa memang seluruh manusia telah mengalami kejatuhan gravitasi dosa oleh karena dosa Adam dan Hawa. Jadi penyataan kuasa Allah juga lahir dari setiap mazmur yang dinyanyikan oleh Daud, di mana kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dari pernyataan-pernyataan ini kemudian di dalam Roma 3 ayat 23 diulang memang bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Pasal 54, doa dalam menghadapi musuh, itu dalam ayat 1 berkata, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Daud, kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Jadi Mazmur ini lahir dalam keadaan situasi-situasi yang dialami Daud. Saudara, kalau kita sudah pernah membaca di kitab 2 Samuel, kita belajar di kitab Tawarik, saudara, di 2 Samuel itu dikisahkan tentang bagaimana kisah-kisah pelarian Daud. Salah satu pelarian Daud adalah ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ada orang Sifi menyingkapkan kepada Daud, menyingkapkan kepada Saul. Itu Daud kami lihat, Daud bersembunyi kepada kami. Lalu inilah yang menjadi seruan Daud.
Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah Yahweh, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka kepada kesetiaanmu. Saudaraku, kalau kita yang mengalami situasi ini, bagaimana seseorang mengkhianati kita, bagaimana seseorang itu mengungkapkan bahwa ketika kita dikejar, mereka kasih tahu lokasi persembunyian kita ada di mana. Rasanya sakit ya saudara, itu seperti menghadapi pengkhianatan. Dan rasanya bukan sekedar sakit dikhianati, tapi ketakutan. Ketika dia lari justru mau menghindar dari orang yang ingin membunuh dia, ada orang lain yang menyingkapkan persembunyiannya. Dan dia berdoa. Saudara, selalu dia berdoa. Jadi saudaraku, engkau dan saya yang sedang menyaksikan Mazmur yang Daud nyanyikan puji-pujian ini bukan lahir dari situasi yang enak atau nyaman-nyaman saja, tapi dalam keadaan pelarian. Di dalam keadaan pelarian, dalam hatinya dia tetap percaya. Dan saudara lihat bagaimana keluputan demi keluputan yang dialami oleh Daud ketika dia mengalami ketakutan. Saudara, dalam hal ini engkau mungkin mengalami ketakutan finansial, engkau mungkin mengalami ketakutan penyakit, engkau mungkin mengalami ketakutan depresi, sosial, ekonomi, budaya yang begitu menekan sehingga engkau mengalami tekanan-tekanan. Dalam hati ini tetaplah berdoa, tetaplah percaya, musuhmu tidak akan menguasai engkau selama engkau percaya kepada Tuhan. Pasal 55, sekali lagi doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan, untuk pemimpin pujian dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Wow, luar biasa ya saudara. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia katakan, janganlah bersembunyi daripada seruanku. Ini luar biasa saudara. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Ya, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Artinya saudara, dia mengalami saat-saat di mana ada saat dia sulit juga menemukan Tuhan. Ada saat dia sulit juga menemukan jawaban. Jadi saudaraku, salah kalau kita berpikir, kan kita nggak seperti Daud. Kan kita nggak seperti Daud, seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Memang dia memiliki iman luar biasa. Begini, dia memiliki iman yang luar biasa untuk tetap percaya di dalam keadaan yang sangat-sangat menekan. Di dalam keadaan yang sangat menekan, bukan dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang panjang. Dikejar-kejar, bukan dikejar-kejar untuk dikasih uang, tapi dikejar-kejar untuk dibunuh. Pada saat dia dikejar-kejar untuk dibunuh, dia lari, dan terus lari. Di dalam pelariannya, dia terus percaya kepada Tuhan. Dan hebatnya bukan sekedar hanya terus percaya, dia tidak memaki keadaannya ini. Dia tidak menyalahkan orang, bahkan dia tidak menyalahkan Saul. Ini luar biasa hebat. Sikap hati yang luar biasa. Ya, bahkan lebih daripada Ayub. Karena di dalam keadaan yang dia nggak punya siapa-siapa nih. Dia nggak punya siapa-siapa, dia bahkan istrinya dia tinggalkan karena dia harus melarikan diri. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia terus lari dan lari dan lari, tapi dia tetap percaya, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan Saul. Ayat yang ketiga dari Mazmur 55, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Laki-laki kalau udah nangis dan cemas, saudara, dia memang ada benar-benar di titik terendah. Daud menangis, saudara. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, Mazmur 55 ayat 14. Kami yang sama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Dia dikhianati saudara oleh orang yang terdekat. Mazmur 55 ayat 14 ini juga menggambarkan nubuatan tentang Yudas. Seseorang yang sama-sama dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku, orang yang memegang keuangan dari kas Yesus. Yudas itu pula yang mengkhianati Yesus. Saudara, betapa sakitnya dikhianati oleh teman sendiri.
Kalau engkau pernah dikhianati oleh teman sendiri, atau suami sendiri, atau istri sendiri, atau orang terdekat, keluargamu yang terdekat, itu jauh lebih menyakitkan daripada kalau kita memiliki musuh-musuh yang ada di luar sana. Dan Daud mengalami saat-saat seperti ini, dikhianati, ditinggalkan, bahkan dikasih tahu, ini dia sembunyi di sini. Ketika dia ketemu dengan orang Sifi, dia lari, orang Sifi itu bilang, dia sembunyi di sini. Dia merasa dikhianati, saudara. Dalam hal ini dia katakan begini, ayat yang luar biasa. Ayat 23. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Wah, saudara, ketika saya pikir-pikir tentang ayat ini, ketika dia berbicara jangan khawatir, dia dalam keadaan tuh sangat khawatir. Ketika Daud memerintahkan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, berikan kekhawatiranmu kepada Tuhan, serahkan pokok-pokok doamu kepada Tuhan. Dia sendiri mengalami, dia tuh sangat khawatir. Dan dikatakan begini, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, dia dalam keadaan goyah, saudara. Tapi dia yakin keadaan goyahnya ini hanya sifatnya sementara, karena dia nanti akan ketemu dengan Tuhan. Tuhan akan menjawab dia. Wow, ini luar biasa, saudara, bagaimana pertolongan Tuhan untuk menguatkan hati Daud. Benar ya. Di dalam pasal ke-56, kepercayaan Allah, kepercayaan kepada Allah Yahweh dalam kesesakan. Kepercayaan kepada Allah Yahweh dalam kesesakan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, ini lebih lagi. Dia ketemu dengan musuh yang pernah dia kalahkan. Masih ingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu? Dia ketemu lagi nih orang Filistin. Di Gat dia ditangkap. Nah, latar belakangnya ini dia ketemu orang Filistin di Gat ya. Pada waktu itu mereka menangkapnya dan memperhadapkan dia kepada Raja Akis. Ditangkap, lalu mereka berkata, ini bukankah ini Daud yang mengalahkan orang beribu-ribu laksa. Jadi dia ketemu dengan musuhnya yang dulu yang dia kalahkan. Dan dia berkata tentang Miktam ratapannya ketika orang Filistin menangkap dia begini. Kasihanilah aku ya Allah. Ayat 2. Sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Ayat 3. Seteru-seteruku menginjak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, padahal dia dalam keadaan yang sangat ketakutan. Saking ketakutannya dia berpura-pura menjadi gila, saudara. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Nazarmu kepada ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ini Mazmur yang betul-betul punya pengharapan benar-benar, saudara. Waktu dia ditangkap, dia diinjak-injak orang, dia takut, tapi dia memutuskan percaya. Paradoks, saudara. Keadaan gak sesuai dengan yang dia alami, tapi dia tetap percaya. Bahkan dia katakan, dia sengsara, tapi air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Di saat yang seperti itu dia berkata, aku akan bayar nasarku. Nasarku itu adalah dedikasinya untuk berjanji sesuatu dan dia mau untuk membayarnya kembali satu saat nanti. Dan saudara, apa yang dia katakan? Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ini orang dalam keadaan tekanan masih mau berbicara bahwa dia dalam cahaya kehidupan. Tapi itulah Daud, saudaraku. Ketika dia dalam tekanan, dia memutuskan untuk percaya kepada Daud. Nah, latar belakang dari Mazmur 56 ini, saudara, kurang lebih dia ada di kitab 1 Samuel 21 ketika dia lari dari Saul sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gat. Kemudian pegawai-pegawai Akis itu berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Dia ketemu dengan orang yang pernah dia kalahkan. Orang-orang mungkin yang tahu waktu itu dia memegang pedang Goliat karena dia baru mengambil pedang itu di Nob
pada waktu dia ketemu dengan imam, dia minta roti di sana dan dia minta pedang dan dia membawa pedang Goliat. Dan mungkin mereka mengenali ini orang yang waktu itu mengalahkan Goliat, saudaraku. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Nah, dia berpura-pura jadi sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Saudara, kita belum pernah ya berpura-pura gila ketika lari dalam masalah. Atau ada orang yang pura-pura lupa hutang ketika ditagih oleh tukang hutang. Ada ketika mungkin mengambil jurus seperti ini. Kalau engkau lagi berhutang banyak, engkau nggak mampu bayar, penagih hutang datang, lalu engkau pura-pura stres, pura-pura gila dan melarikan diri. Pernah mengalami seperti itu, saudara? Artinya dia dalam keadaan tekanan yang begitu hebat sehingga dia berpura-pura gila. Strategi yang luar biasa yang sebetulnya cukup aneh ya kalau mau dibilang. Strategi yang melarikan diri itu dilakukan juga Daud. Saking terjepitnya, saudara. Orang yang sudah pernah melakukan strategi seperti ini itu berarti dia sudah sangat terjepit. Pura-pura gila. Ngeri ya, saudara? Sampai segitunya Daud berpura-pura gila. Tapi dalam hal ini dia tetap menyimpan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia berpura-pura seperti orang yang sakit ingatan. Ia menggores-gores pintu gerbang, membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Wah, saudara, jadi ilernya dibiarkan di sini. Pernah saudara, mungkin bisa dipraktekkan untuk orang yang lari dari hutang. Saya tidak menyarankan seperti itu. Tapi ini berarti bahwa dia dalam keadaan yang tekanan yang begitu hebat, nggak punya jalan keluar selain berpura-pura gila. Tapi dalam hatinya dia tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ditiru saudara, berpura-pura gila jangan ditiru. Ini keadaan yang sudah sangat depresi. Orang ketika sudah sangat depresi, sangat ditekan, sangat ketakutan, dia melakukan apa saja. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Lalu Daud pergi dari sana, melarikan diri ke Gua Adulam. Dia melarikan diri ke Gua Adulam, saudaraku. Dan ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi saudara, ketika dia pura-pura gila, dia lari, dia selamat, dia pergi ke Gua Adulam, dia ditemui oleh keluarga-keluarganya, ada kelegaan. Dan dia ketemu dengan orang lain, 400 orang, dia mendapatkan sekutu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di sana dibuat dia menjadi pahlawan Daud yang menemukan pengikut-pengikut yang membuat dia kemudian bangkit menjadi kuat. Saudaraku, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Dalam hal ini tetaplah percaya. Miktam atau nyanyian ratapan Daud lahir dari situasi titik terendah, ketakutan terhadap sekutu dari Goliat, karena orang Filistin itu sekutu dari Goliat. Dia pernah mengalahkan Goliat di pasal 1 Samuel 17, 1 Samuel 18, 19, 20. Dia mengalami masa keemasan, tetapi di 1 Samuel 21 dia berjumpa lagi dengan orang-orang Filistin dalam keadaan yang sangat berbeda, yaitu dalam keadaan di titik terendah dia, sampai berpura-pura jadi orang gila. Itu adalah titik terendah Daud, saudara. Nyanyian ratapan Daud lahir dari situasi titik terendah ketika dia ketakutan terhadap sekutu dari Goliat, yaitu orang-orang Filistin. Amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Situasi yang dialami ini di titik terendah, dia terjepit, dia dikhianati, dia mengalami tekanan. Ya, dikejar-kejar Daud, dikejar-kejar dan direndahkan. Ya, dia dikejar-kejar bukan cuma Daud, tapi orang Filistin juga kejar-kejar dia. Dan dia lari, saudara. Dia mengalami pelarian. Situasi yang enggak enak, saudara. Sungguh enggak enak. Jangan kita masuk di dalam zona ini. Semoga tidak demikian. Tapi kalaupun kita mengalami, ternyata selalu ada harapan di dalam Tuhan. Sebetulnya saudara, Daud punya alasan untuk dia merasa takut. Dia punya alasan untuk merasa kecewa. Kecewa dengan siapa? Kecewa dengan orang-orang terdekat yang mengkhianati dia. Kecewa dengan Saul, raja yang dianggap bapaknya sendiri, yang dianggap mentornya, yang dianggap bapak rohani. Tapi dikejar-kejar ingin dibunuh untuk sebuah kesalahan yang
sama sekali dia tidak lakukan, bahkan dia nggak punya niat untuk merebut tahta kerajaannya, tapi itu merupakan panggilannya Tuhan. Dia punya alasan saudara untuk takut, dia punya alasan untuk merasa kecewa, dia punya alasan merasa ditinggalkan, dia punya alasan untuk merasa gila. Karena itu dia betul-betul pura-pura gila saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk tetap kuat. Dia memilih untuk tetap percaya. Dia memilih untuk meninggikan Tuhan. Dia memilih untuk meratap, miktam, memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Daripada dia menyalahkan Tuhan dan menghabiskan waktunya untuk sayang diri. Saudara, orang bisa mati loh karena sayang diri. Orang bisa cancer loh karena kesedihan yang luar biasa. Orang juga bisa mengalami depresi, masuk rumah sakit jiwa loh karena keadaan-keadaan seperti ini. Dikhianati. Saudara, banyak wanita-wanita yang ketika dia dikhianati, dia memilih untuk depresi karena kecewa dengan pacarnya. Ketika dia tidak menemukan pasangan hidup, banyak orang mengalami kecewa dan kemudian merasa gila, saudara. Maaf, saya tidak boleh menyebutkan kata ini. Tapi di Alkitab masih memakai kata gila, tapi sekarang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Banyak orang mengalami ODGJ ketika dia mengalami tekanan-tekanan di dalam persoalan kehidupan. Ini tidak boleh terjadi saudara, karena ternyata Daud pernah mengalami di titik terendah hingga seperti itu, namun dia memutuskan untuk tetap percaya. Mazmur ini di Mazmur 56 dan kita akan juga baca di Mazmur 57 ini merupakan miktam. Miktam diterjemahkan sebagai Mazmur emas di versi Inggris atau stelograf atau prasasti di Septuaginta. Istilah ini dipakai 6 kali dalam Alkitab, yaitu di awal Mazmur 16, di Mazmur 56, sampai Mazmur yang ke-60, 56, 57, 58, 59, 60. Mazmur ini merupakan nyanyian ratapan. Lokasi yang mendasari Mazmur ini sama seperti Mazmur 34, yaitu saat diperhadapkan kepada raja orang Filistin, yaitu Akis di 1 Samuel 21 ayat 10 hingga 15. Jadi saudara, tidak salah kalau kita katakan bahwa titik terendah Daud ini menghasilkan Mazmur emas. Titik terendah Daud menghasilkan ratapan. Titik terendah Daud menghasilkan miktam yang merupakan seruan di tengah tekanan yang paling dalam. Sehingga dia berkata bahwa orang yang terdekat sekalipun mengkhianati dia. Saudara, tidak ada titik yang paling rendah selain dikhianati oleh orang-orang yang terdekat. Dan dia sangat terhina, sangat tersingkir, sangat merasa terpedayakan, dan sangat merasa gila. Seperti orang dalam gangguan jiwa. Orang yang dalam keadaan depresi yang sangat di titik terendah. Itu sebabnya Mazmur 16, Mazmur 56 hingga Mazmur 60 latar belakangnya adalah di 1 Samuel 21 ketika dia ketemu dengan musuhnya dengan keadaan bukan seperti Daud yang menyombongkan diri, yang bukan menyombongkan diri tapi memegahkan diri dengan Allah semesta alam yang dia sembah, tetapi dia di dalam keadaan titik terendah, dia dikejar oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Ini sakit saudara. Pada waktu dia menyerang Goliat, dia membela Saul, dia membela Israel. Apa yang dia dapatkan? Dia dikejar balik oleh Saul. Dia dikhianati dan dia mau dibunuh oleh Saul. Orang yang dijaga dan dilindunginya dengan berperang mengalahkan Goliat. Kemudian dia ketemu dengan sekutu dari Goliat ini, yaitu orang Filistin, dalam keadaan dia sangat terpuruk. Saya berdoa, saudara dan saya bisa lepas dari masalah-masalah yang seperti ini. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pasal 57, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit.
dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Itu pujian yang tadi kita naikkan, saudara. Dan bukankah itu pujian yang lahir dari tekanan dan titik terendah? Miktam, ayat emas, yang Mazmur yang lahir dari sebuah keadaan sangat terpuruk dari Daud. Nyanyian ratapan Daud keluar dari sebuah bongkahan penderitaan. Hari ini saya mau menghibur sahabat GCC, brother and sister di dalam Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Karena musuh terbesar kita adalah orang terdekat kita, yaitu diri kita sendiri. Ketika kita tidak percaya dengan diri kita, ketika kita tidak percaya dengan Tuhan, ketika kita tidak percaya dengan situasi, disitulah kita mengalami tekanan yang begitu hebat. Maka saudara, keluarkan manusia ilahimu yang sesungguhnya lewat pujian dan penyembahan yang terus percaya kepada Tuhan. Tinggikan Tuhan mengatasi langit, biarlah ratapanmu lahir dari roh yang takut akan Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Daud memiliki masa kegemilangan pada waktu dia mengalahkan Goliat. Dia juga semakin gemilang ketika dia mengarahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa. Dia semakin gemilang ketika Saul mempercayakan dia sebagai bujang pemegang senjata. Kemudian dia menjadi orang kepercayaan dari Saul. Tapi Saul juga merasakan titik terendah bagaimana dia dikhianati. Dia disiapkan untuk dibunuh oleh Saul. Dia dikejar-kejar Saul. Dia disingkapkan persembunyiannya oleh orang Sifi. Bahkan orang Gad, orang Filistin hendak membunuh dia. Saudaraku, adakah kita memiliki titik terendah dalam kehidupan kita? Pengkhianatan itu merupakan titik terendah. Tapi dalam hal ini tetaplah percaya. Mari saya akan berdoa untuk saudara kita sekalian. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, dimanapun kami berada di titik terendah, kami tetap percaya. Pada saat kami dalam tekanan, di bongkahan penderitaan kami memutuskan, bangunlah hai jiwaku. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bermazmur, bersyukur, meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya, orang yang berseru kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan terjepit, roh kami kuat. Sekalipun dalam keadaan tak berdaya, roh kami bersemangat. Sekalipun di dalam tekanan, miktam, nyanyian ratapan, itu akan membuat kami keluar dari zona penderitaan, masuk ke dalam zona iman. Dan kami percaya, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri kemenangan. Dalam hal ini Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi setiap orang yang lapar dan haus akan Tuhan, sekalipun hidup kami paradoks. Kami dalam tekanan, tapi kami tetap percaya. Sehingga iman kami bangkit, semangat oleh karena perlindungan daripadamu bangkit Tuhan. Dan kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk semua Tuhan. Keluargaku, untuk semua jemaat Tuhan, untuk semua keluarga di dalam Kristus yang sakit Engkau sembuhkan. Berkati Tante Risma Tuhan yang saat ini dalam pergumulan pemulihan pasca kemoterapi. Engkau jamah berlipat kali ganda. Tuhan berikan dia kekuatan. Biarlah imannya lahir dari bongkahan penderitaan yang membuat dia percaya dan terus percaya. Ibu Leni Manaronsong di dalam sakit kansernya, Tuhan berkati, pulihkan, lindungi Bapa. Engkau memberkati Bapak Hadrianus Tuhan. Engkau memberkati Mama Eske dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati Opung Ayu dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tante Diana. Engkau memberkati Tuhan keluarga-keluarga besar. Engkau memberkati Tuhan Alessandro yang hari ini berulang tahun yang ke-12. Umur panjang, kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya. Engkau memberkati Azaria yang sebentar lagi dia hendak mengejar satu kursi di akademik favoritnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan Mama Eske dalam pergumulannya Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Engkau memberkati Tuhan keluarga besar kami, Aidios Tuhan, Ivo Tuhan, Ella dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan
Hari ini, hari yang diberkati Tuhan untuk beribadah. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi di dalam nama Yesus. Kami siap untuk beribadah. Kami siap menerima berkat-berkat Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan. Percaya terus mengalami pemulihan. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah percaya sebab Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.